Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Qosidah. Saya seorang guru dari SDN Kayan Kidul, Kecamatan Kayan Kidul, Kabupaten Kediri. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi pengetahuan dari hasil saya mengikuti BIMTEK Asesmen Kompetensi Minimum di laman Guru Belajar sebagai kegiatan pengimbasan. Saya akan berbagi pengetahuan tentang teknik pelaksanaan asesmen nasional. Asesmen nasional menggunakan 3 instrumen, yaitu yang pertama asesmen kompetensi minimum atau AKM. Yang kedua, survei karakter. Yang ketiga, survei lingkungan belajar. Nah, komponen yang dinilai dalam AKM itu terdiri dari asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi. Adapun tujuan literasi membaca yaitu yang pertama untuk memahami, yang kedua menggunakan, yang ketiga mengevaluasi, dan yang keempat merefleksi berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi dengan baik atau secara produktif di masyarakat. Sedangkan asesmen numerasi itu bertujuan untuk mengukur, memahami, mengaplikasi, bernalar untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Asesmen kompetensi minimum atau AKM dilaksanakan secara adaptif, sehingga setiap siswa akan menempuh soal sesuai dengan tingkat kemampuan siswa itu. AKM mengukur kompetensi mendasar yang perlu dipelajari semua siswa tanpa membedakan peminatannya. Seluruh siswa akan mendapat soal yang mengukur kompetensi yang sama. AKM disusun berdasarkan indikator-indikator kompetensi yang membentuk lintasan kompetensi hasil belajar yang bersifat kontinu. Kriteria peserta pelaksanaan asesmen nasional yaitu seluruh satuan pendidikan. Tidak semua murid, tetapi hanya mengambil sampel saja. Pemilihan sampel secara acak. Untuk jenjang SD diambil dari kelas 5, sedangkan SMP kelas 8 dan untuk SMA kelas 11. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan lingkungan belajar. Mengapa asesmen nasional hanya diikuti sebagian siswa? Ya, karena terkait tujuan dan fungsi asesmen nasional yang tidak digunakan untuk menentukan kelulusan, menilai prestasi siswa sebagai individu. Evaluasi hasil belajar jadi kewenangan pendidik. Mengapa asesmen nasional yang menjadi sampel adalah siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11? Karena agar siswa yang menjadi peserta AN atau asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran. Juga siswa telah mengalami proses pembelajaran. Jadwal pelaksanaannya yaitu untuk jenjang SD MI atau paket A untuk hari pertama dilaksanakan tes literasi selama 75 menit, survei karakter selama 20 menit. Untuk hari kedua
dilaksanakan tes numerasi selama 75 menit. Survei lingkungan belajar selama 20 menit. Sedangkan untuk jenjang SMP dan SMA atau tingkat SMP dan SMA, hari pertama dilaksanakan tes literasi selama 90 menit. Untuk survei karakter selama 30 menit. Dan untuk hari kedua dilaksanakan tes numerasi selama 90 menit. Sedang survei lingkungan belajar dilaksanakan selama 30 menit. Bentuk soal yang digunakan dalam asesmen nasional bisa berbentuk nomor 1 yaitu dengan bentuk pilihan ganda. Ini siswa bisa memilih jawaban satu benar dari satu soal. Yang kedua, pilihan ganda kompleks, yaitu siswa dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Yang ketiga, menjodohkan, yaitu siswa menarik garis dari satu titik ke titik lain yang merupakan pasangan pertanyaan dan jawaban. Untuk yang keempat, uraian singkat atau isian singkat, yaitu menjawab berupa bilangan kata untuk menyebutkan benda atau tempat dan jawaban pasti yang lainnya. Yang kelima yaitu uraian dengan menyebutkan berupa kalimat-kalimat untuk menjawab. Ini yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elganita Hidayanti. Saya guru dari SDN Padangan 2, Kecamatan Kayan Kidul, Kabupaten Kediri. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengetahuan yang saya dapat dari mengikuti BIMTEK Asesmen Kompetensi Minimum dari laman Guru Belajar. Saya akan berbagi pengetahuan tentang asesmen kompetensi minimum literasi sekolah dasar. Sebelum kita memasuki materi tentang asesmen kompetensi minimum literasi sekolah dasar, mari kita kenali dulu konsep literasi membaca tingkat sekolah dasar. Literasi itu sendiri adalah literasi membaca dan juga menulis. Pengertian dari literasi membaca dan menulis ini sendiri adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi yang bertujuan untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis itu untuk mencapai tujuan mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial. Literasi membaca dan menulis perlu dikembangkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih bermakna terkait berbagai cakupan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Misalnya saja, siswa membaca koran atau majalah yang ada di rumahnya. Dia tidak hanya bisa membaca atau mengetahui informasi tertentu yang ada di dalam koran atau majalah tersebut, tetapi dia juga bisa mengemukakan pendapatnya, bisa juga untuk menganalisis apa yang terjadi, masalah apa yang sedang terjadi sekarang. Dia juga mungkin bisa memberikan solusinya atau juga memberikan prediksinya terhadap hal-hal yang akan terjadi nanti. Seperti itu. Jadi diharapkan siswa itu bisa tumbuh pemahaman yang lebih dalam lagi, bukan hanya pemahaman hanya sekedar membaca, mengetahui informasi yang ada di dalam. Tidak hanya itu, tapi perkembangannya bisa lebih bermakna lagi. Seperti itu. Kemudian di lingkup satuan pendidikan, kompetensi literasi yang terus berkembang memungkinkan siswa untuk menggunakannya dalam berbagai mata pelajaran. Dalam hal ini, di buku tema ada 5 muatan pembelajaran untuk sekolah dasar. Ada PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan juga SPDB. Di sini
Karena literasi itu pasti condongnya ke bahasa Indonesia, padahal tidak. Dengan memperdalam kompetensi dari literasi itu sendiri, siswa tidak hanya dapat lebih mudah memahami materi bahasa Indonesia, tapi juga IPA, IPS, SPDP, ataupun PPKN. Mereka akan lebih mudah memahami materi yang sedang mereka pelajari. Jadi bukan hanya sekedar membaca dan menghafalkan, tapi mereka juga bisa memahami materi yang sedang mereka pelajari. Seperti itu. Setelah kita tadi membahas tentang konsep dari literasi membaca tingkat sekolah dasar, sekarang mari kita mulai mengenal apa sih itu asesmen kompetensi minimum literasi membaca. Menganalisis tahap asesmen literasi membaca tingkat sekolah dasar. Di sini, kita akan mencari tahu ada berapa tahap asesmen literasi membaca tingkat sekolah dasar itu. Di sini, AKM literasi di sekolah dasar ada 3 level. Level yang pertama untuk kelas 1 dan kelas 2. Level kedua untuk kelas 3 dan kelas 4. Level ketiga untuk kelas 5 dan kelas 6. Sekarang kita akan membahas tentang konten atau isi dari literasi membaca yang akan digunakan untuk asesmen kompetensi minimum di sekolah dasar. Di sini jenis teks yang akan digunakan ada 2, yaitu teks informasi dan juga teks fiksi. Teks informasi itu teks yang berisi tentang suatu informasi yang sifatnya faktual atau berdasarkan kenyataan yang ada. Teks ini bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka mengembangkan wawasan serta ilmu pengetahuan ilmiah untuk peserta didik kita. Yang kedua adalah teks fiksi. Teks fiksi ini adalah teks yang berupa cerita hayalan yang tidak nyata. Jadi teks ini dibuat dari imajinasi dan khayalan dari penulis cerita. Teks ini tujuannya adalah untuk memberikan pengalaman, untuk mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Ada dalam hari ini adalah peserta didik kita. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tingkat proses kognitif, yaitu proses berpikir siswa. Jadi di sini ada beberapa tingkat proses berpikir yang akan diujikan dalam asesmen kompetensi minimum. Yang pertama, menemukan informasi. Jadi di sini siswa mencari, mengakses, serta menemukan informasi teks tersurat dari wacana. Tersurat itu maksudnya ada di dalam teks itu. Jadi tertulis di dalam teks itu, siswa disuruh mencari. Jadi ini tingkatan yang pertama, tingkatan awal. Mereka hanya mencari, mengakses, serta menemukan informasi teks tersurat yang ada di dalam wacana. Yang kedua adalah interpretasi dan integrasi. Di sini interpretasi dan integrasi adalah proses kognitif yang kedua. Di sini yang akan diujikan adalah memahami informasi tersurat maupun tersirat. Jadi bukan hanya informasi yang tertulis di dalam teks, tetapi juga informasi yang hanya bisa diketahui ketika siswa sudah memahami. Jadi tersirat itu tidak tertulis di dalam teks, tapi secara tidak langsung akan bisa siswa pikirkan ketika membaca teks tersebut. Yang kedua adalah memadukan interpretasi antar bagian dari teks untuk menghasilkan inferensi atau kesimpulan. Jadi ada beberapa bagian dari teks itu, misalnya ada beberapa paragraf, siswa bisa menarik kesimpulan atau menghasilkan inferensi. Yang ketiga, evaluasi dan refleksi. Evaluasi dan refleksi. Hal ini adalah tingkat proses kognitif ketiga. Jadi di antara ketiga ini yang paling tinggi adalah yang evaluasi dan refleksi. Evaluasi dan refleksi ini menilai kredibilitas, kesesuaian,
maupun keterpercayaan teks itu, serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Jadi ini sudah bersifat kontekstual, jadi sudah dihubungkan dengan kehidupan siswa sehari-hari. Jadi siswa diminta untuk mengevaluasi atau menilai, menghubungkan antara teks itu dengan kehidupan mereka sehari-hari. Sekarang kita akan membahas tentang konteks teks yang akan digunakan dalam asesmen kompetensi minimum. Di sini ada 3 konteks yang digunakan. Yang pertama adalah personal, yaitu konteks kepentingan diri sendiri secara pribadi, bisa berupa cerita pengalaman dan lain sebagainya. Kemudian konteks sosial budaya. Di sini berkaitan dengan kepentingan antar individu, jadi kepentingan antar manusia. Kemudian juga berhubungan dengan budaya dan juga isu kemasyarakatan. Yang ketiga, konteks saintifik, berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah, baik yang telah dilakukan ataupun yang futuristik atau belum dilakukan, jadi dalam masa depan, masih dalam angan-angan. Seperti itu. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata ataupun dalam penjelasan materi saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, belajar bersama pada Guru Belajar seri Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM. Kunjungi laman gurubelajar.kemdikbud.go.id. Salam Guru Belajar!